Minasang, jumpa lagi dengan Adero Sensei. Kali ini kita akan membahas tentang kata kerja dan perubahannya. Tentu saja kata kerja itu sangat penting karena kita akan belajar mengenai aktivitas sehari-hari dan banyak hal melalui kata kerja. Isi materi kali ini adalah pembagian kata kerja dan cirinya, perubahan kata kerja golongan 1, perubahan kata kerja golongan 2, perubahan kata kerja golongan 3, pengertian masing-masing bentuk kata kerja, pola kalimat yang menggunakan kata kerja, contoh kalimat yang menggunakan kata kerja, keterangan waktu, contoh kalimat berdasarkan bentuk kata kerja, dan contoh percakapan. Pembagian kata kerja dan cirinya. Kata kerja menurut cirinya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kata kerja bentuk kamus berakhiran utsuru bunumu kugusu. Yang kedua, kata kerja bentuk kamus berakhiran iru dan eru. Yang ketiga, hanya ada 2 kata, yaitu kuru yang berarti datang dan suru yang berarti melakukan. Nah, sebagai catatan bahwa yang termasuk ke dalam kata kerja 3 adalah semua kata kerja yang tidak berakhiran golongan 1 dan golongan 2. Kebanyakan diambil dari bahasa asing, tetapi banyak juga diambil dari bahasa Jepang. Contohnya kaimono. Kaimono tidak berakhiran utsuru bunumu kugusu ataupun iru eru. Dalam bahasa Indonesia artinya belanja. Belanja tentu saja aktivitas. Tetapi karena dia tidak berakhiran 1 dan 2, maka dia digolongkan sebagai kata benda. Sehingga kaimono jika ingin diganti atau dirubah ke kata kerja, maka harus ditambahkan suru menjadi kaimono suru. Perubahan kata kerja golongan 1. Untuk subtema ini harus benar-benar diperhatikan karena uraiannya sangat panjang ya. Kita perhatikan untuk kata kerja golongan 1 yaitu yang berakhiran utsuru bunumu kugusu. Utsuru bunumu kugusu. Perhatikan dari akhiran tersebut, jika diubah ke bentuk mas, maka semua huruf u menjadi i. U, i, tsu, ci, ru, ri, bu, bi, nu, ni, mu, mi, ku, ki, gu, gi, su, shi. Contoh bentuk kamus: kau, matsu, toru, yobu, shinu, nomu, kaku, oyogu, hanasu. Dikatakan kata kerja bentuk kamus dikarenakan kalau kalian ingin mencari kata kerja, pasti bertemunya di dalam kamus itu tertulisnya seperti yang di dalam tabel yang barusan disebutkan. Baik, kita lihat perubahannya dari kata kerja bentuk kamus ke bentuk mas. Kau menjadi kaimas. U-nya diganti i ditambah mas. Jadi untuk kata kerja golongan 1, bentuk kamus jika ingin diubah ke bentuk mas, maka semua u berubah menjadi i. Ya, ka, i, mas. Ma, chi, mas. To,
rimas, yobimas, shinimas, nomimas, kakimas, oyogimas, hanashimas. Dalam materi ini saya sengaja ditambahkan tanda plus ya, hanya untuk memudahkan memperhatikan perubahannya. Di dalam kalimat sendiri itu tidak dipisahkan seperti itu, tetapi langsung saja. Tetapi yang jelas kita harus tahu dulu perubahan dari kata kerja kamus ke bentuk mas. Sebab ke bentuk yang lainnya hanya tinggal mengganti mas dengan maseng untuk bentuk negatif, dengan mashta untuk positif lampau, dan dengan maseng deshta untuk kalimat negatif lampau. Kau beli, kaimas, membeli, kaimaseng, tidak membeli, kaimashita, sudah membeli, kaimaseng deshita, tidak membeli di waktu lampau. Perubahan kata kerja golongan 2. Untuk perubahan kata kerja golongan 2 itu lebih mudah ya. Yang berakhiran iru dan eru cirinya. Contoh kata kerja bentuk kamusnya adalah miru dan taberu. Tentu saja masih banyak contoh kata yang lain yang berakhiran iru dan eru. Miru artinya lihat atau tonton. Taberu artinya makan. Seperti halnya kata kerja golongan 1, maka kata kerja golongan 2 pun sama, kita harus menguasai perubahannya ke bentuk mas. Nah, untuk golongan 2 ini mudah ya daripada golongan 1. Jadi untuk mengubah kata kerja golongan 2 ke bentuk mas, hanya tinggal menghilangkan ru dan menggantinya dengan mas. Contoh, miru menjadi mimas. Taberu menjadi tabemas. Kemudian ke bentuk negatifnya, mas tinggal diganti maseng. Ke bentuk positif lampau diganti mashta, dan ke bentuk negatif lampau menjadi maseng desta. Miru, mimas, mimaseng, mimasta, mimaseng desta. Mimas melihat, mimaseng tidak melihat, mimasta sudah melihat, mimaseng desta sudah melihat di waktu lampau. Tabemas makan, tabemaseng tidak makan, tabemashita sudah makan, tabemaseng desta tidak makan di waktu lampau. Perubahan kata kerja golongan ketiga. Di sini tidak ada rumusnya, jadi harus diingat saja ya, bahwa kuru ke bentuk masnya menjadi kimas dan suru menjadi simas. Ke bentuk negatif, mas tinggal diganti maseng. Kimas datang, kimaseng tidak datang, kimashita sudah datang, kimaseng deshita tidak datang di waktu lampau. Baiklah, tadi kita sudah perhatikan perubahan kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Nah, sekarang pengertian dari masing-masing bentuk kata kerja mas. Untuk kata kerja bentuk mas menyatakan bahwa suatu pekerjaan akan dilakukan, rutin dilakukan, dan biasa dilakukan. Kemudian
Kata kerja bentuk maseng adalah menyatakan pekerjaan yang tidak dilakukan. Lalu kata kerja bentuk mashta menyatakan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah maseng deshita, yaitu menyatakan pekerjaan yang tidak dilakukan di waktu lampau. Kalimat dasar yang menggunakan kata kerja. Pada pola ini tentu saja ini adalah pola kalimat yang paling sederhana yang menggunakan kata kerja. Dan tentu saja ini adalah dasar. Kemudian nantinya kita akan menemukan lagi penerapan bentuk-bentuk kata kerja pada pola yang lain. Nah, di sini kita perlu betul-betul memperhatikan struktur kalimat bahasa baik dalam bahasa Indonesia maupun struktur kalimat dalam bahasa Jepang. Baiklah, kita perhatikan ya. Subjek itu saya beri angka 1 dan ketika diubah atau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang tetap di awal ya, di angka 1. Nah, kemudian struktur berikutnya setelah subjek adalah predikat, kemudian objek dan keterangan waktu. Nah, dari predikat, objek, keterangan waktu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang diubah susunannya dari belakang dulu ke tengah ya, dari keterangan waktu, objek, dan predikat. Sehingga struktur kalimat bahasa Indonesia SPOK ke dalam struktur kalimat bahasa Jepang menjadi SKOP. Contoh kalimat dasar yang menggunakan kata kerja. Kita coba dulu menggunakan kata kerja dalam bentuk mas yang yaitu kita pakai nomimas. Kinanti sangwa miruku o nomimas. Kinanti minum susu di pagi hari. Kalau kita gunakan bentuk negatifnya, nomimaseng menjadi kinanti sangwa miruku o nomimaseng. Kinanti tidak minum susu pagi hari. Kemudian jika kita ingin mengubahnya dari nomimas, misalkan kita ingin menggunakan nomimasta, maka kita harus perhatikan keterangan waktunya. Kalau nomimasta itu harus kata waktunya bentuk lampau. Kita ganti pagi hari menjadi tadi pagi atau kesa. Kinanti minum susu tadi pagi. Diterjemahkan menjadi kinanti sangwa kesa miruku o nomimashita. Kemudian kita akan ganti atau ubah ke bentuk negatif lampau, artinya tidak melakukan di waktu lampau. Nomimas menjadi nomimaseng deshita. Sedangkan untuk keterangan waktunya tidak kita ganti ya. Maka kalimatnya menjadi kinanti tidak minum susu tadi pagi. Diterjemahkan menjadi kinanti sangwa kesa miruku o nomimaseng deshita. Keterangan waktu. Asa. Asa pagi hari, mai asa setiap pagi, kesa tadi pagi, kino no asa kemarin pagi. Hiru. Siang hari, mainichi setiap hari, kino no hiru kemarin siang. Yoru malam, maibang setiap malam, kombang malam ini, yube tadi malam, kino no bang kemarin malam. Kata kerja berdasarkan bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk mas mempunyai 3 pengertian, yaitu 1. Pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Pekerjaan yang rutin dilakukan.
Yang ketiga adalah pekerjaan atau hal yang menjadi kebiasaan. Yang pertama, pekerjaan akan dilakukan. Contoh kalimat: Watashi wa ashita Jakarta e ikimasu. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Kedua, pekerjaan rutinitas. Watashi wa mai asa pan o tabemasu. Saya makan roti setiap pagi. Pada kalimat ini, yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut merupakan rutinitas adalah mai asa, setiap pagi. Ketiga, kebiasaan. Kodomo wa amai tabemono o tabemasu. Artinya, anak kecil biasanya makan makanan yang manis. Contoh lain untuk kebiasaan: Hitobito wa lebaran toki mudik o shimasu. Artinya, pada saat lebaran, orang-orang mudik. Kalimat kata kerja bentuk maseng. Contoh: Watashi wa asa miruku o nomimasen. Artinya, saya tidak minum susu pagi hari. Kalimat kata kerja bentuk mashita. Ini berkaitan dengan keterangan waktu. Contoh: Watashi wa kesa miruku o nomimashita. Artinya, saya minum susu tadi pagi. Kata kerja bentuk maseng deshita. Contoh: Watashi wa kesa miruku o nomimasen deshita. Artinya, saya tidak minum susu tadi pagi. Sebagai tambahan, bentuk mas, maseng, mashita, dan maseng deshita bisa diubah menjadi kalimat tanya. Untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya, mudah saja, tinggal ditambahkan ka di belakangnya. Contoh: Anata wa kesa miruku o nomimashita ka? Apakah kamu tadi pagi minum susu? Contoh lain: Anata wa kesa miruku o nomimasen deshita ka? Apakah tadi pagi kamu tidak minum susu? Jadi, semua bentuk kata kerja mas tadi bisa diubah ke bentuk kalimat tanya. Contoh percakapan 1. Untuk percakapan, sebenarnya jika kita sudah mempunyai banyak kosakata dan pola kalimat, kita bebas membuat bentuk kalimat seperti apa saja. Pada contoh percakapan 1 ini akan saya gabungkan dengan keterangan waktu jam di sini ya. Baiklah, kita berlatih percakapan. Anata wa mai asa nani o shimasu ka? 4時に起きます。それから水を浴びます。それからお祈りをします。6時にご飯を食べます。それから6時半に学校へ行きます。毎晩何時に寝ますか？ 10時に寝ます。ああ、そうですか。Contoh percakapan 2. Perhatikan pada contoh percakapan 2 ini akan saya perkenalkan dengan penggunaan kata mo dan mo. Mo pendek itu artinya juga, sedangkan mo panjang harus diikuti dengan kata kerja bentuk mas lampau atau mashita yang artinya sudah. Mari kita berlatih. Lydia-san, yube benkyou shimashita ka? Hai, mochiron benkyou shimashita. Anata mo benkyou shimashita ka? Hai, watashi mo benkyou shimashita. Nihongo no shukudai wa mou kakimashita ka? Iie, mada desu. Ah, sou desu ka.
一緒にしましょう。Demikianlah untuk materi tentang kata kerja kali ini. Begitu panjang, begitu melelahkan, tetapi jangan patah semangat untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Sampai jumpa.